Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Latifah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian saya dengan judul Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di Provinsi Sumatera Barat tahun 2002 sampai dengan 2022. Dalam membangun suatu negara atau wilayah, manusia memiliki peran yang sangat signifikan yang dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi. Untuk menentukan keberhasilan proses pembangunan yang berorientasi pada manusia, dapat dilakukan dengan mengembangkan indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia adalah indikator yang penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia yang mengukur taraf kualitas fisik dan non-fisik penduduk, yaitu kesehatan, tingkat pendidikan, dan indikator ekonomi. Untuk melakukan upaya peningkatan indeks pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Barat, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya, antara lain jumlah penduduk miskin dan pertumbuhan ekonomi. Indeks pembangunan manusia berhubungan positif dengan kondisi ekonomi suatu daerah, di mana semakin tinggi tingkat ekonomi, maka semakin tinggi IPM. Laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat setiap tahunnya terlihat tidak stabil. Laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat terus mengalami dinamika naik turun. Selanjutnya yaitu kajian literatur. Yang pertama yaitu Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk. Hal ini berarti bahwa manusia akan diberi lebih banyak pilihan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang menyangkut ekonomi, sosial, serta budaya. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM adalah indeks komposit untuk mengukur pencapaian kualitas pembangunan manusia untuk dapat hidup secara lebih berkualitas, baik dari aspek kesehatan, pendidikan, maupun aspek ekonomi. Yang kedua yaitu jumlah penduduk miskin. Kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah yang ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok, baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kondisi masyarakat yang disebut miskin dapat diketahui berdasarkan kemampuan pendapatan dalam memenuhi standar hidup. Kemiskinan ini seringkali dianggap sebagai dampak negatif yang dapat mengakibatkan pertumbuhan ekonomi tidak seimbang. Dan yang terakhir yaitu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses perubahan kondisi perekonomian yang berkesinambungan pada suatu negara yang bertujuan untuk menuju ke keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi ini merupakan proses perubahan kondisi perekonomian menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu bagi suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi ini merupakan salah satu indikator penentu keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah. Penelitian yang berkaitan dengan indeks pembangunan manusia telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Yang pertama oleh Rivo Maulana, Agus Joko Pitoyo, dan Muhammad Arif Fahrudin Alfana pada tahun 2022 dengan judul Analisis Pengaruh Kemiskinan dan Kondisi Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 sampai 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap IPM, sedangkan kondisi ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Yang kedua yaitu oleh Denny Sulistyo Mirza pada tahun 2011 dengan judul Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal terhadap IPM di Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM, pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap IPM, dan belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap IPM.
Yang ketiga yaitu oleh Ridwan Maulana dan Prasetyo Aribowo pada tahun 2013 dengan judul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, dan Teknologi terhadap IPM Provinsi di Indonesia pada tahun 2007 sampai 2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap IPM. Pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap IPM dan teknologi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap IPM. Yang keempat yaitu oleh Rahmat Hafizatul Fajri pada tahun 2021 dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB dan jumlah penduduk miskin berpengaruh positif tidak signifikan terhadap IPM, sedangkan angka harapan hidup berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap IPM, serta lama sekolah berpengaruh positif signifikan terhadap IPM. Dan yang terakhir yaitu oleh Lora Ekana Nainggolan, Leni Dermawan Sembiring, dan Nana Triapnita Nainggolan pada tahun 2021 dengan judul Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia yang Berdampak pada Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia dan kemiskinan. Indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Jenis penelitian yaitu penelitian kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan sumber data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. Metode analisis data menggunakan uji stasionaritas, uji kointegritas, dan model analisis yang digunakan adalah Error Correction Model atau ECM. Uji stasioner pada level menggambarkan variabel tidak stasioner. Dengan hasil yang tidak stasioner pada level, maka menggunakan first difference. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan software Stata, didapat hasil pengujian bahwa semua variabel pada first difference stasioner. Selanjutnya yaitu uji kointegrasi. Pengujian dapat dilakukan dengan menggunakan Johansen test. Uji Johansen test menunjukkan hasil bahwa kointegrasi ada pada maksimum rank 1. Ini berarti model memiliki hubungan kointegrasi. Maka dari itu, estimasi ECM dapat dilakukan dikarenakan syarat untuk model ECM sudah terpenuhi. Dari hasil pengolahan data menggunakan ECM, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk miskin dan pertumbuhan ekonomi memiliki nilai probabilitas besar dari alfa. Ini berarti variabel jumlah penduduk miskin dan pertumbuhan ekonomi tidak memiliki hubungan jangka panjang dengan variabel indeks pembangunan manusia. Dengan nilai agregat yang signifikan serta nilai koefisien yang negatif, ini berarti model ECM pada penelitian ini valid untuk digunakan. Berdasarkan hasil analisis pengaruh jumlah penduduk miskin dan pertumbuhan ekonomi terhadap IPM di Sumatera Barat tahun 2002 sampai dengan 2022 dengan menggunakan model ECM, hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin berpengaruh negatif tidak signifikan mempengaruhi indeks pembangunan manusia, sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif tidak signifikan mempengaruhi indeks pembangunan manusia. Dikarenakan kedua variabel tidak signifikan mempengaruhi indeks pembangunan manusia, maka untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan faktor lain seperti di bidang kesehatan dengan menggunakan faktor jumlah fasilitas kesehatan, jumlah dokter ahli, dan lain-lain. Di bidang kependidikan dengan menggunakan faktor angka melek huruf pendidikan terakhir, serta bidang lainnya. Baik, sekian pemaparan hasil penelitian saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.